Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam program kita Daily Devotion. Dan kita membaca firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai yang ke ayat 15. Dan saya memberikan topik judul kali ini adalah Peran Sang Penolong. Seperti kita pelajari bersama-sama di Alkitab bahwa Yesus berjanji kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya bahwa ketika ia kembali kepada Bapa maka akan diutus seorang penolong yang lain, Parakletos, yaitu rohnya sendiri ke dalam kehidupan kita. Sehingga perlu dipastikan bahwa ketika Anda percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka saat itu juga Roh Kudus sudah ada di dalam diri Anda, Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan Anda. Nah, ayat yang ke-8 kita akan fokus di situ. Firman Tuhan berkata, "Dan kalau Ia, Roh Kudus, datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Nah, perhatikan baik-baik. Kita melihat di sini bahwa ketika Roh Kudus yang dijanjikan itu pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan benar-benar dicurahkan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus yang ada di dunia sekarang ini dan teruntuk di dalam diri kita mempunyai sebuah peran, yaitu menginsafkan. Dan kata menginsafkan dalam Yunaninya elekcho, ya. Elekcho itu artinya menunjukkan kesalahan, mengkoreksi atau mengekspos, menerangi. Sehingga ketika kita hari ini di zaman di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka Dialah yang akan memberikan kepada kita pengertian apa yang benar dan apa yang salah. Dialah yang akan mengoreksi apa yang harus dilakukan karena itu sesuai dengan firman Tuhan, dan mana yang harus ditinggalkan karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dunia membutuhkan Roh Kudus supaya mereka bisa mempunyai roh takut akan Tuhan, mereka bisa hidup dalam kebenaran, meninggalkan dosa, dan tidak lagi melakukan kejahatan. Nah, secara spesifik ada 3 hal yang akan diekspos atau dibukakan oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan menginsafkan, ya. Apa yang akan dilakukan? Yang pertama, menyadarkan, menginsafkan, yaitu memberikan penjelasan atau membuka tentang apa? Akan dosa. Akan dosa. Roh Kudus akan menyampaikan bahwa dosa itu jelas, dosa itu nyata. Ya, nah dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tahu apa itu dosa dan apa itu yang bukan dosa. Maka ketika orang hidup di dalam Roh Kudus, maka ada benih ilahi di situ dan dia bisa atau mampu tidak akan berdosa lagi. Kekuatan itu ada dalam diri kita. Sehingga jika Bapak Ibu Saudara hari ini mau meninggalkan dosa karena engkau sudah ada Roh Kudus, engkau bisa melakukannya karena Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Yang kedua, akan kebenaran, kata firman Tuhan. Kebenaran artinya kita yang tidak mampu mengerti tentang firman Tuhan, maka Roh Tuhan ada dalam diri kita yang akan mengajar kita, memberikan kita pemahaman, hikmat, pengertian, sehingga ketika Anda membaca Alkitab, Roh Kudus akan memberikan kepada kita iluminasi atau pencerahan, penerangan atas firman Tuhan yang kita baca, tentunya selalu relevan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, akan penghakiman. Roh Kudus mengingatkan bahwa suatu hari nanti kehidupan kita, setiap kita akan menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, penghakiman itu benar-benar akan ada selagi masih ada waktu. Mari, jangan keraskan hatimu, buka hatimu bagi yang engkau belum terima Yesus. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Bagi engkau yang sudah percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Teruslah hidup dalam kebenaran, jauhi dosa, dan kemudian hidup di dalam kebenaran, dan kita tidak takut akan penghakiman karena Dia beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah terbesar, yaitu Roh-Mu, Roh Kudus yang diberikan ke dalam hati kami, dan biarkan Engkau yang terus mengajar kami hidup dalam kebenaran, membimbing hidup kami, membimbing langkah-langkah kami untuk melakukan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.